Ya. Kalau lo nih, eh nah panjangnya kalau lu atur Fuada bukan sih yang kemarin ikut nyanyi. Nah, Ramadana. Betul ya, Kak? Bukan, bukan. Sorry, kirain. Kak Aku tinggal di mana di Taiwan? Ramadana. Aku di Ciai, Kak. Ciai. Ciai, aku belum lama ini dari Ciai. Bulan berapa ya? Bulan 7. Main kemana? Kebun binatang. Kebun binatang. Yang ada alpaka. Nggak tahu. Aku orang Ciai jadi nggak tahu Emang kemana-mana. deket sama HSR. Kok paling berapa? 10 menitan doang dari HSR.
Ini udah lewat 10 menit ya Kak. Mungkin kita mulai aja ya untuk apa belajarnya. Silakan Kak Oki. Dan jadi selamat malam semuanya yang baru gabung ya, baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 3 orang. Untuk yang pertama ini kita mau bahas hiragana dulu ya, yang sudah beberapa kali pertemuan. Kita akan bahas hiragana dulu. Jadi yang pertama untuk Kak Sela sama Kak Lulu. Halo, Ya, Kak. apakah apakah bisa open mic? Kak Sela juga. Mungkin Kak Lulu dulu ya. Saya tadi cek di WA. Ya, kenapa, Kak? Gimana hiragananya? Apakah sudah hafal dari A, I, U, E, O, Kakiku, Keko sampai habis Pio? Apanya itu sampai mana, Kak? Nggak berurutan, Kak. Nggak berurutan. Iya. Soalnya bener-bener buta banget sama bahasa Jepang. Kira-kira hafalnya itu berapa persen, Kak? Mungkin 70% apa namanya bisa lah ya. Jadi yang paling susah itu di bagian mana, Kak? ini untuk semuanya atau sampai N aja, Kak? Semuanya, Kak, semuanya. Semuanya. Ya, iya. Di bagian yang paling susah di mananya? yang nggak sampai po itu loh. Gak sampai po ya. Jadi kalau misalkan A sampai Ah, N itu udah hafal ya, Kak ya? insya Allah. Jadi dari ga sampai yo ya sampai akhir. Jadi itu dari ga gigu gego atau yang apa namanya pakai teng-teng sama maru ya Kak. Kalau teng-teng itu yang gimana Kak? Tentang itu yang titik dua itu. Ya titik dua ya tanda Ya. petik itu ya. Ah, ah, Terus ah. kalau maru itu Kalau yang bulat, yang bulat ya Kak. Jadi yang maru itu ah, yang bulat ya. Seperti ini. Ini teng-teng slide 2 seperti ini. Terus yang maru ah, itu bulat ya Kak ya. Ini Kak Sela. Kak Sela, halo, apakah bisa open mic? Mungkin belum bisa ya. Jadi kita ke Kak Lulu dulu. Kak Lulu, kalau penggabungan huruf itu sudah hafal belum? Yang Kia Kyo Kyo itu, Sha Shu Sho, Cha Chu Cho itu. insya Allah. Lumayan lah ya. Jadi Ah, saya jelaskan ya sedikit Kak buat apa namanya hiragana untuk penggabungan huruf. Misalkan dari Kia ya Kak ya. oh, Dari Kia itu dia seperti ini. Jadi huruf pertamanya itu normal besarnya Ki sama ya kan. Ya-nya harus lebih ya. kecil Kak. Oh, Ya seperti itu ya. Kalau seperti ini Kia seperti ini nggak bisa Kak. nah, Nah besar semua kalau gitu tambah ya. besarnya itu nggak bisa. Hmm. Itu tuh Kenapa kalau nggak bisa Kak? Karena nanti kenapa? bacanya jadi Kia bukan Kia ya Kak ya. Hmm. Terus yang selanjutnya contohnya Q ya. Q. U-nya juga kecil ya Kak ya. Terus Kyo, Q-nya besar, Yo-nya kecil ya Kak ya. Tuh. Oke, Oke, itu untuk penggabungan hurufnya ya. Mungkin sedikit sudah paham, jadi jangan di apa namanya besarnya disamakan, tapi huruf keduanya untuk penggabungan itu harus lebih kecil huruf keduanya. Nah ini ada yang baru masuk ini Kak siapa? Isa Fitri ini yang kelas baru apa kelas lama? Saya lupa.
Atau mungkin ada dua ya Kak Is ya. Halo Kak Is. Mungkin belum bisa open mic ya Is. Ya udah silakan apa namanya simak saja ya pelajarannya di hiragananya. Oh ya untuk kelas yang lama Kak Vivi. Halo Kak Vivi. Iya. Kemarin kita terakhir kali bahas bab berapa Kak? Bab berapa kemarin? Bab 2 ya? Bab 2 ya. Bab 2 udah dibahas ya. Iya. Kalau sudah dibahas, silakan hafalkan khotbah bab 3 ya Kak ya. Bab 3. Khotbahnya ya Kak ya. Jadi sambil nunggu giliran dihafalkan dulu khotbahnya bab 3 ya. Eh, tunggu dulu. Ini kan pelajaran 3 ya? Ya, pelajaran 3. Udah kemarin Kosakata itu yang kuku. Ya. itu bab 2 Kak. Oh, tapi di sini tulisannya pelajaran 3. Beda lagi. Hmm. Oke. Silakan dihafalkan ya khotbahnya Kak sambil menunggu giliran Kak. Tadi siapa Kak Iis? Kak Iis, Kak Sela, Kak Lulu ya. Halo. Iya, Kak. Itu ja sampai mana tadi? Oh ya sampai penggabungan huruf ya. Jadi penggabungan huruf sudah paham Kak? Yang dipakai itu ya yuyo ya Kak ya. Ya yuyo yang Iya. dipakai. Yang ini nih. Ya yuyo untuk penggabungan huruf ya. Cuman itu. Untuk huruf kecilnya 3 itu yang dipakai. Terus untuk penempatan teng-teng sama maru ya. Yang pertama saya kasih contoh di ga, seperti ini ga. Nah, dia itu di pojok kanan atas ini ya Kak ya. Tuh. Ya, jadi harus di pojok kanan atas. Nggak boleh di samping seperti ini, atau di bawah, atau mungkin terlalu atas ini ya Kak ya. Jadi harus dipaskan gitu, biar rapi. Itu pojok kanan atas. Ga. Gi. Seret. Gi ya Kak ya. Ga, gi, gu. Terus G. Go. Nah, seperti itu ya Kak ya. Teng-teng sama maru, itu sama aja Kak. Itu sama saja. Misalkan untuk marunya gimana ya seperti ini. Misalkan dari pa ya. H dikasih maru jadi pa. Pojok kanan atas pa, terus pi, terus pu, terus p, terus po. Ingat ya Kak ya, saya mau notis di beberapa bagian ya Kak ya, penulisan hiragana. Misalkan di A itu seperti ini ya Kak ya. Nah, di ujungnya ini Kak, nih, ini harus tembus Kak. Tuh yang saya lingkarin itu. Nih, ya. Misalkan nulis A seperti ini gimana? Salah ya. Nah, jadi di sininya itu nggak tembus dia. Jadi harus Oh, tembus ya atasnya. Kak ya. Atasnya. Terus tulis contohnya di mana lagi ya? Di ma. Nah, ma itu kan seperti ini kan, Kak. Coba dilihat ma. Iya. Kalau dia seperti ini salah, Kak. Tuh ya. Ma-nya seperti itu salah. Jadi dia harus tembus di sininya kelihatan. Terus contoh lagi di H. H juga sama ya.
Seperti ini, kalau misalkan kayak gini salah. Salah, jadi yang benar itu seperti ini. H. Terus ada yang nggak tembus. Yang nggak tembus mana? Ho. Mirip-mirip ya. Oh. Ho. Atasnya nggak tembus. Kalau ho nulisnya seperti ini, dia salah ya Kak ya. Nih, ini salah. Ini benar. Ini benar. Ya, ini salah. Oke, jadi itu harus diwaspadai. Jika itu nulisnya salah, jadi nanti jawabannya juga bisa salah ya Kak ya. Oke, kalau begitu bentar ya Kak ya. Ini ada yang masuk lagi. Siapa ini? Kak Nur. Halo Kak Nur. Kak Nur silakan. Kak Nur itu kelas lama ya. Silakan apa namanya? Dibuka file Minanya, Minano Nihongo. File Minano Nihongo yang bab 3 ya, kosakata bab 3. Silakan dibaca-baca dan dihafalkan dulu ya. Nanti menunggu giliran, Kak. Oke, kalau gitu Kak Lulu ya. Kak Lulu, oke, Kak Sabri saya absen dulu, masih ada kerjaan. Siap, Kak. Kak Lulu coba baca dari A sampai Pio, Kak. Saya ingin mendengarkan suaranya bagaimana. Pengucapannya benar atau tidak ya, Kak ya. Silakan dibaca dari A. A sampai Yo. Pio, Pio, Pio. Pyo. Ya. A, I, U, E, O, K, Q, U, E, O, Sa, Si, Tu, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Tunggu, Ni. Kak, tunggu, Kak, tunggu, Kak. Oke, oke. Ta, Ta, Ci, Chi, Tesu, Su, Te, Te, To. To. Lanjut, Jadi Kak. tesu, tesu harus jelas T Ya, sama S-nya. Su, Tesu. Su, Gitu. ya. Na, Ni, Nu, Ne, No, I, Hu, He, Ho, Bi, He, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, N atau N. N. N, Ga, Gi, Gu, Ge, Go, Za, Ji, Zu, Ze, Zo, Ya, Ji, Zu, De, Do, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, Pa, Pi, Pu, Pe, Po, Lanjut. Kya, Kyu, Kyo, Sa, Su, So, Cha, Chu, Cho, Nya, Nyu, Nyo, Hia, Yu, Hyo, Mia, Miu, Myo, Tia, Miu, Myo, Gia, Yu, Gyo, Ja, Ju, Jo, Ja, Ju, Jo, Bia, Biu, Bio, Pia, Piu, Pio, Tadi di Sya, Sia, Sa, Sa, Su, So, Sa, So, Sa, Su, Su, Se, Su. Gitu agak panjang dikit ya, Kak ya. Su, Sa, Su, Su, So. Sa, Su, So, gitu. Ya, benar-benar Kak. Ya, jadi gitu ya. Tadi yang di notice itu di Sasuso, terus di mana Sama tadi? Di ini ya, barisan Su, Tachitsu, iya, iya, Teto iya, ya. iya. Itu Kak ya. Jadi beberapa itu tolong diperbaiki lagi cara pengucapannya.
Oke, untuk selanjutnya apakah ada yang bisa open mic? Halo Kak Pariyati, apakah bisa open mic? Halo. Bisa, Kak. Bisa ya Kak ya? Bisa. Oke, gimana Kak untuk belajarnya hiragana? Apakah sudah hafal berapa persen kira-kira dari A sampai Pio? Kira-kira hafalnya itu berapa persen Kak? Eh, berapa persen ya? Masih suka kadang ada yang lupa. Kira-kira aja berapa persen gitu? 70%, 80%, apa Belum, masih belum, belum ada 70%. Mungkin baru setengah lah. terus setengahan ya? Tapi itu Iya. random ya Kak ya? Random Oh, atau urut hafalnya? eh random aja, Kak. Random ya, jadi ada yang hafal, ada yang enggak juga gitu ya? Atau Ya, pas kemarin bahkan, nulis juga aku pikir itu benar, ternyata setelah dicek lagi ada yang salah. Jadi kayak hmm, enggak itu. ya, dia kemarin juga saya cek itu di beberapa apa namanya, di Ada yang beberapa salah kan? ada yang salah ya, ya. Itu ada yang beberapa yang salah, salah sedikit penulisan gitu ya. Jadi tolong diulang-ulang lagi ya Kak, gimana cara ngafalnya. Kemarin saya sudah berbagi tips seperti kayak ngafalkan pakai aplikasi atau mungkin nulis sendiri juga oke ya Kak ya. Iya. Oke, jadi kalau seperti itu, kalau kakaknya dari A sampai N atau huruf dasarnya itu udah hafal belum kira-kira? Atau banyak yang belum hafal di huruf dasarnya? Kalau di huruf dasarnya ya masih masih ya kayak gitulah, belum 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 begitu hafal. Hmm. Oke, kalau begitu kita akan belajar cara membacanya ya Kak ya. Mungkin Iya. kakak bisa mulai dari sekarang dari A, I, U, E, O sampai Pio akhir ya Kak ya. Silakan dibaca, saya akan koreksi dan mendengarkan ya Kak ya. Iya. A, I, U, E, O, K, I, Q, Q, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Lu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, An. Ga, Gi, Gu, Ge, Go, Za, Ji, Zu, Se, Zo, Ta, Ji, Zu, Te, Do, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, Pa, Pi, Pu, Pe, Po, Kya, Yu, Yo, Sa, Shu, Sho, Cha, Chu, Cho, Nya, Nyu, Nyo, Kya, Hyu, Hyo, Mya, Myu, Myo, Rya, Ryu, Ryo, Kya, Kyu, Kyo, Cha, Chu, Cho, Cha, Chu, Cho, Pya, Pyu, Pyo, Pya, Pyu, Pyo. Oh, oke Kak, jadi untuk pengoreksiannya di nyanyunyo, coba Kak. Nya, Nyu, Nyo, Nya, 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 nyu, Nyu, Nyo, Nyu, nyanyunyo. Nya, Nyu, Nyo, Oke, terus hia, Kya, hiu, Hyu, hio, Hyu, hio, Hyo, hio, Hyo, Hyo, hio. Hyo. Oke. Sekali lagi hia, hiu, nya Kak. Nya, Nyu, Nyo, Hya, Hyu, Hyo. Oke, ya jadi hio ya Kak ya, pakai O, hio. Oh, Hyo, Hyo. Oke Kak, apakah ada yang ditanyakan untuk gerakannya? Ini misalkan ini gimana Kak? Ini saya nggak paham dan lain sebagainya. Coba tanyakan kalau ada. Kalau untuk hurufnya sih mungkin eh,
Kalau aku sih penasarannya ada nggak sih huruf apa namanya kalau ini kan ABCD gitu kan ya. Ada nggak sih kayak huruf yang satu dua tiganya gitu Kak? 1, 2, 3 angka gitu, Kak. Iya betul. Untuk angka itu ada ya, Kak. Untuk penghitungan angka itu beda ya, Kak. Jadi misalkan angka dari Oh, 1 sampai 10 itu contohnya seperti ini. Ichi, 1, 2, ni, 3, san, 4, yon, oh, 5, go, 6, roku, 7, nana, 8, haji, 9, q, 10, ju. Nah, itu angka ya, Kak. Jadi itu nanti juga belajar ya, Kak ya. Untuk dasarannya itu emang harus hiragana dulu. Nanti oh, kalau nggak bisa hiragana nanti juga nggak bisa belajar itu, Kak. Soalnya saya ngasihnya oh. itu pakai Soalnya hiragana. kan gini Kak, maksud aku kan gini, kalau misalnya kita kan nulis misalnya A, I, U, E, O gitu kan, A sampai 10 A. Kalau kita sambil menghitung misalnya kan dalam bahasa Jepangnya 1, 2, 3, 4, 5 kan jadi ada kita melakukan satu tahap tapi kita bisa belajar dalam apa ya, 2 poin gitu loh. Hmm. Jadi sambil kita, Nah, eh, nah gitu maksud saya gitu Kak. ya, eh, sebenarnya sih oke juga ya, Kak. Mungkin Kakak Hmm, boleh apa ada usul seperti itu. Oke, akan iya. saya kasih nanti Hmm. dari angka berapa ya? 1 sampai Sampai 10. 20 mungkin. Soalnya sampai 10 karena kan kita nulisnya satu huruf sampai 10. Jadi sambil Hmm. nulis, sambil ngomong, sambil ngitungnya gitu loh. Jadi kan lebih cepet gitu loh. Oke, 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 oke. Baik dimengerti Wakari Mas. Tak, nanti saya kasih apa namanya fotonya ya. Saya kirim di grup untuk 1 sampai 10-an lah ya. Nanti saya kirim bisa dihafalkan juga. Sebenarnya saya mau nge-share banyak-banyak itu juga agak gimana gitu ya, Kak. Soalnya Ya. setiap orang itu beda-beda gitu. Oh Di, iya Kak, ya benar benar benar. di samping kalian banyak kerja, terus belajarnya itu juga banyak bahasa kan. Jadi Iya saya betul. lebih sedikit lah dihafalkan ini dulu, nanti kalau udah hafal nih kita lanjut Oh, selanjutnya. Tapi kalau ada kakak emang mampu ya akan saya kasih nggak apa-apa. Nah jadi seperti itu ya. Untuk yang oh lainnya oke juga oke. seperti itu ya. Kalau ibaratnya ada yang ingin ditambahkan belajarnya ya bilang aja ya kalau sanggup. Tapi yang belajarnya mau standar ya nggak apa-apa gitu ya. Oke Oh Kak, oke oke. terima kasih Terima untuk kasih Kak. Terima kasih. sarannya. Nah, karena mungkin kakak juga pengen bisa gitu ya. Oke. Iya betul. Untuk selanjutnya siapa ini? Kak Iis. Kak Iis ini kelas baru apa kelas sama ya? Saya lupa. Sama Kak. Oh ya, kelas sama ya Kak ya. Nah, tugasnya udah tahu untuk yang kelas sama Kak? Udah saya kirim di grup juga. Hmm. Oke, kalau gitu Kak Sela. Halo Kak Sela, apakah udah bisa open mic? Kalau tugas yang mana ya? Soalnya saya baru itu kira yang minggu Tugas kemarin. yang sekarang Kak, hafalkan dulu hiragana. Hiragana, bukan. Kotoba bab 3 ya. Di PDF itu Minano Nihongo silakan dibuka dicari kotoba atau Halaman berapa? kosakata bab 3 ya Kak ya, dihafalkan gitu ya Kak ya. Oh, oke Kak. Hmm. Kalau Kak Esa apa mungkin hari ini pada nggak bisa masuk ya atau mungkin jam 9-an Indonesia atau jam berapa 9 jadi beda 1 jam 10 jam 10-an gitu. Aku tadi sempet ini sih ada bahas dikit sama Kawi nanti. Oh, tapi Hmm. aku tanya sama Kak Oki dulu. Maksudnya kalau misalnya kita majuin jamnya gimana? Kita mundurin. Kalau misalnya jam 8.30 mungkin mereka masih pada kerja gitu. Kalau misalnya jamnya dimundurin ya, jadi jam 9 begitu. Kak Okinya bisa nggak? Mengingat, Coba ya Kak, nanti saya lihat jadwal dulu ya Kak. Kalau misalkan kayaknya sih bisa ya Kak kemungkinan itu. Jadi di jam 9 Taiwan, kalau di Indonesia jam 8 gitu ya Kak ya. ya betul, betul. Sepertinya Teman-teman sih bisa gimana? Kak. Coba tanya, teman-teman gimana kalau misalnya dimundurin ya? Wah, aku Jadi jam lebih setuju jam 9. 9. Soalnya aku jam 9 baru selesai.
Iya, tapi janji ya maksudnya gimana ya? Ini kan kita kan biasanya masuk jam segini gitu kan masih nunggu lama gitu. Terus nanti kalau udah di jam 9-in dikira baru buka gitu belum mulai. Mulainya berarti jam 9 gitu. Terusnya kita nunggu-nunggu dari awal gitu. Ya sebenarnya ya yang rugi kalian sendiri gitu loh. Ya nggak sih Kak Oki? Ya sayang waktunya. Ya, Kak, bener, Kalau Kak. misalnya Jadi maksudnya jadi jam 9 sampai jam berapa? iya, tetap 2 jam kan waktunya. Jadi jam 9 Iya. biasanya kan jam 20.30 sampai 10.30 ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 seperti itu. Oh, oke. It's okay. Oh ya, ini yang baru ada tugas nggak? Suruh nulis atau apa? Yang baru tetap hafalan hiragana dulu ya, Kak ya. Oh, jadi nggak ngelanjutin yang sisa kemarin nulisnya gitu? Sisa kemarin yang mana, Kak? Kemarin kan baru sampai yang katakana gitu kan? Katakana sampai baru sampai. Oh iya, Kak, ini apakah ada yang masih join lagi ya, Kak? Stella belum apa namanya? Belum open mic. Jadi apa kita lanjut ke katakana? Mungkin eh, lanjut aja ke katakana ya. Tunggu mungkin 2 menit ya, Kak. oke. Siapkan. Halo, Kak. Ini katakananya ya, Kak ya. Jadi ini katakanannya untuk pengucapannya sama aja ya, Kak ya. Nggak ada perbedaan. Misalkan kalau A ya A, I ya I, U ya U gitu ya. O, kakiku keko, sasisu seso, tachitsu teto, nani nuneno, ha hi hu. Nah, ini fu ya. Mana ini? Fu. Fu. Ha hi fu he ho. Mami mu memo. Ya yu yo. Rari ru re ro. Wa o n ya. Yang kalau ini hiragana. O atau wo ya. Oh bisa, wo juga bisa ya. Sama aja nih kayak ini. Wa wo n ya. Terus itu fu, bukan hu ya. Fu. Ha hi fu he ho. Oke. Jadi
untuk penulisan katakana itu biasanya patah-patah ya Kak ya. Contoh A. A itu seperti ini, set. Di sini patah. Terus ke sini, set. Itu ya Kak ya. Dia itu patah-patah penulisan hurufnya. Misalkan I, set. Lurus. Kalau nggak lurus ya patah dia ya. Terus U. U. E. Terus O. Seperti itu Kak. Jadi dia patah-patah ya Kak. Jadi gimana untuk katakana? Kalian hafalnya berapa persen dari Kak siapa ya? Kak Lulu dulu mungkin ya. Halo Kak. Ya, Gimana untuk katakana? Dari huruf dasarnya dulu aja. Karena katakana itu biasanya susah, jadi kita bahas sampai ini dulu. Apa namanya? Hurufnya dulu di dasarnya. Gimana Kak? Apakah mudah atau susah menurut Kakak? susah, Kak. Lebih susah dari hiragana ya? Gimana sudah hafal berapa persen untuk khusus di apa namanya huruf dasarnya ini udah berapa persen Kak? Tapi nggak berurutan. Masih Nggak acak. berurutan ya nggak apa-apa. Yang Heeh. penting kisaran aja 50. 50%-an ya. Oke. Terus untuk Kak siapa ini Kak Pariyati gimana Kak untuk katakanannya? Mungkin nggak bisa ya. Halo Kak Eni Tri. Halo Kak, bagaimana? Ah, Maaf baru masuk. ya. Ini tadi habis bahas hiragana. Aha. eh, Akong kisah sendirian makong. hmm, Hiragana gimana Kak? Hiragananya udah hafal berapa persen dari A sampai habis sampai Pio? Belum banyak Kak. Orang kemarin kan pas ujian itu baru dapat sedikit saya. Ya, saya lihat kayaknya KR nih dapat sedikit ya kemarin ya. Saya Iya, lihat ya itu. habisnya langsung dadakan, nggak dikasih tahu dulu. Jadi ya bisa dihafalkan lagi ya Kak untuk hiragananya. Insya Allah. Untuk hiragananya kira-kira berapa persen Kak kalau di em, diri sendiri itu mengiranya kira-kira saja berapa persen Kakak hafalnya di hiragana? Saya Dari 40% lah, belum banyak. masih kisaran 40% ya? Iya. Hmm. Jadi ditingkatkan lagi ya Kak untuk pembacaan hiragananya. Apakah ada yang ditanyakan soal hiragananya Kak? Sekarang kita mau bahas katakana ini soalnya. Oh, kalau hiragana itu aku agak agak kadang pusing yang se sama su, Su sama se, sa, su. se, su, se, so itu loh, yang se, Oh, ya si ya, ya. si ya, se, si, si sama su, si, Sa, su, te, to. i, su, te, Mhm. to, Yang sa, su sama se itu. si, su, Su, te. se. Tuh. Nah, sa, si gitu. Si. Itu nulisnya untuk penulisannya gimana ya Kak? Itu yang se sama su itu kan hampir sama. Si, Iya, si sama su. sama su. Tesu, itu tesu Kak. Tesu, tesu. Hmm. Gini ya Kak ya. Si itu kayak pancing gitu Kak. Nih, si. Terus yang ini su.
Gimana Kak? Hmm, Ini hiragana ya? Ini hiragana ya? kayaknya ini mirip. Miripnya Emang ini gimana ada Kak? yang mirip. Bukan yang ini loh, yang di Mungkin label. yang ada tutupnya bawahnya kayak ada kayak taring pancingnya gitu yang ke sebelah kanan bukan sebelah kiri. Oh, Ya si nggak, sama Cek? tsu. Si itu kan Yang sama su. katakana maksudnya. Nah, itu. Iya, iya, yang katakana. Kirain yang hiragana Kak. Oh, hiragana malah udah agak-agak lupa. Untuk apa namanya? Si yang ini ya Kak ya? Mm-mm. Sama Su, su. ya. Yang ini si. Yang ini su. Bedanya Mm-mm. gimana? Iya, Itu kalau si nulisnya shred-nya ini dari bawah. bawah. Kalau yang su itu dari atas. Si, su. Hmm. Yang si dia nulisnya dari bawah Kak. Set Hmm. gitu. Ya. Shred-nya ini dari bawah nih. Set, si. Nih saya ulang ya. Yang pertama dari si. Coba dilihat Kak. Ya. Si. S H I. Dari bawah. Shred. Hmm. Kasih shred 2. Ya. Terus yang su. Su. Itu dari atas ke bawah. Nah, perbedaannya sih seperti itu, Kak. Oh, jadi itu yang garis panjangnya dulu baru titiknya gitu ya? Sebenarnya tuh Oh, kalau di tulisan tangan tuh ada seperti ininya, Kak, nih. Di garis kecilnya ini juga ada dia. oh. Oh, Aku nulisnya tuh kayak titik kecilnya dua aku dulu juga baru. nyoba kan kakek aku itu kayak sering dikte itu. Kalau salah Hmm. nulis kena tempel gua. Ya, Kak, untuk pembedaan si sama su itu seperti itu. Kalau pakai pensil kan dia nanti ujungnya itu kelihatan, Kak. Ujungnya, Nah, ujungnya itu ya. Tapi kalau ujungnya untuk lancip. titiknya itu sama aja boleh. Ya kalau di tulisan tangan itu nggak apa-apa sih Kak. Tapi kalau misalkan hafal ya nggak apa-apa. Kalau yang si kan dia agak miring, kalau su dia berdiri gitu ya Kak Agan ya. Hmm. Dia itu kayak teng-teng gitu Kak. Ya kayak Bukan tempe. titik 2 ya. Itu terus apa itu? Yang mana lagi Kak? Mau ditanyakan? Ada lagi. Hmm, mana ya kemarin itu ya? Saya lupa tidak dicatat. Yang hampir sama. Yang mana lagi Kak? So sama N. Ya, so So sama N. kita bahas so dulu ya Kak ya. So ini Mhm. seperti ini. So dari atas ke bawah. Terus kayak shred-nya itu dia di bawah. Kalau N itu dari atas ke bawah juga, tapi shred-nya itu di tengah. Oh. So sama. Hmm. Oh. So sama N. Yang satu di tengah, teng-tengnya, yang satunya titiknya di pinggir. Di bawah ya. Tapi jangan di atas, Kak, di bawah. Kayak so. Walah, malah saya tulisnya di tengah terus, pantesan di kena omelan kakek saya. Ya kan, Kak? Jadi seperti itu, Kak. Ya katanya Untuk salah, so, ini salah katanya. untuk so itu shred-nya di bawah. Terus untuk N, Hmm, shred-nya itu di tengah. tengah. Oke. Ntar kecampur sama Mandarin, Cek. Iyo. Yo, katanya kan hampir mirip-mirip ya. Iya, emang. Itu kayak di Mandarin itu huruf K itu kalau di Mandarin li. Aku kadang jadi bingung. Terus su itu di Beda. Mandarin cio. Beda. Jadi seperti itu ya, Kak, ya. Hmm. Untuk so sama N. Pantesan yo kakekku tuh
Katanya ini tetap salah ini katanya. Ini salah. Perasaan gue udah kayaknya sama deh. Terus ru Ternyata sama titiknya re. ya, titiknya yang satu di ya. Mana? Ru sama re. Ru, Ure. ru, Ru. re. Re. Ini Gini aja. Kalau ru dia ada thread-nya dulu, terus dikasih seperti kayak C gitu, cuman lancip. Terus kalau re cuman seperti itu aja ya kak ya. Kayak sabit dibalik gitu. Ru, re. Ro paling gampang ya bikin kotak. Ro. cu, cu. Kak boleh dilafatin dong kak. A I U E O. Aku yang susah yang se. Coba kakak ini baca dari A sampai N coba. Saya dengarkan A, I, nanti. U, Saya E. kalau salahnya akan saya koreksi. A I U E O, kakiku keko. Jangan cepat-cepat kak. A I U E O, kakiku keko. Sa si su se so, ta chi chu chu. Ta chi chu te to to. Nani nu ne no, ha hi hu he ho, ma mi mu me mo, ya yu yo, ra ri ru re ro, wa wo en N. en, wa wo N. en. Terus yang di Paling hu itu bacanya fu kak. fu. Fu. Oh, Ha hi fu he ho. fu oh fu. Oke. Fu udah dibenerin tuh. Ini yang baru datang siapa ini? Bagiin. Kakiku keko sasi Kak su ini Dianti ya ya. Halo kak. se Panjang pendek. so Kak mau nanya, ha kalau salah nulis se panjang pendeknya su huruf itu se. mengubah arti bacaan nggak? Panjang pendek huruf bagaimana kak? Yang seperti apa itu? Panjangnya yang gimana? Misalkan nulis Maksudnya gimana? gini Kak, nulis hurufnya itu harus sama persis, kalau beda sedikit itu mengubah arti bacaan enggak? Enggak sih kak, dia lebih ke salah aja jadinya. Misalkan saya nulis sa kayak gini ya, sa katakana. Nah, sa kan benernya kayak gini. Nah, Ya, misalkan nulisnya kayak gini sanya. Nah, yang ini kan enggak, bentar. ya itu kan beda gitu kan sama yang di Nah, atas. kayak gini. Itu mengubah Nah, itu enggak? beda kan? Nah, itu salah kak. Cuma bacaannya Jadinya tetap salah. itu Nggak tidak ada mengubah baca. bacaannya itu. Kadang nanti dia jadi salah baca juga kak. Misalkan di hiragana ke itu kayak gini. Nah, ini ke yang paling atas nih. Nah, nulisnya kayak gini katakananya. Jadi nanti bisa salah baca juga kak. Kayak gitu. Iya, Misalkan mau nulis gini, re, tapi ditambahin kayak gini. Atau mau nulis ru, cuman dia cuman kayak gini, kurang. Nah, itu juga salah kak. Bisa juga salah arti. Kan ada yang beberapa mirip. Terus tadi yang juga dibahas N sama so. So kan thread-nya di bawah. Terus N thread-nya di tengah. Nah, itu juga bisa salah paham. Harusnya bacanya so tapi mak jadi N. Harusnya bacanya N mak jadi so. Nah, kayak gitu, Kak. penting ini yang so ini. Salah nulis ya. Baik, terima kasih Kak penjelasannya. Baik, Kak, sama-sama. Jadi untuk yang kelas baru silakan dihafalkan hiragana sama katakananya lagi ya, Kak ya. Saya akan pindah ke kelas yang lama. Mohon maaf Halo. Kak,
Iya, ya. Hari ini ada tugas nggak nih? Nanti ada, Kak. Ini terus aneh masih. Nah, ya, pasti ada, Kak. Kalau biasanya sih ada. Kalau ada mau ditulis sekarang gitu, biar enggak itu. Ya, nanti nggak tahu sih, Kak. Biasanya sih Soalnya ada. kan kata-katanya kan belum selesai kan, baru separuh. Hmm. Baru sampai N ya? Iya, baru Iya. sampai N aja. Ya udah, lanjutkan aja ya, Kak ya. Sambil dihafalkan nggak apa-apa lah. Soalnya kalian kan juga banyak kerjaan kan ya. Tiap hari ada Iya. kerjaan, terus juga belajar banyak bahasa. Mungkin ya bolehlah. Saya kasih keringanan ya, Ulang-ulang Kak ya. dikit. Oke. Hmm. Eh, jadi kita pindah ke kelas yang lama, Kak Vivi, Kak Iis, Kak... Ya, 2 orang aja ya? Halo Kak Vivi, Kikoe Mas Kak. Halo. Kak Vivi sama Kak Iis. Vivi sama Kak Iis ya. Iya. Iya, oke. Silakan dibuka apa namanya foto bab 3-nya udah ya. Eh, di mana itu? Sudah. Nah, tunggu sebentar ya Kak ya. Ya. Maaf Kak, kalau mau beli bukunya itu lewat kakak atau gimana? Ada semacam kamus begitu? Gimana Kak? PDF. Bukan kamus, jadi bentuknya PDF gitu. Bukan Iya. kamus Kalau yang bukunya tertulis. juga ada Kak. Kalau bukunya juga ada. Apa yang sudah di-share di grup itu kan nggak? Ya, itu ada PDF kan di share di grup. Nah, itu PDF dari Minano Nihongo 1 ya. Jadi kalian bisa pakai itu Kak kalau mau belajar juga. Tapi kalau mau Kalau yang bukunya, dalam bentuk kamusnya buku gitu Kak, ada nggak? ya itu Kak ada, Modul. namanya sama. Itu kan cuma dibikin kayak PDF gitu, salinan. Oh, belinya di mana, Kak? Di toko online biasanya Kak ada. Sebutin toko online-nya Kak. Ya di mana aja biasanya ada sih Kak, di Tokopedia, di Shopee ada ya, atau mungkin di lainnya Amazon mungkin ada. Oh. Kalau untuk yang di Taiwan itu gimana belinya? Kalau itu kurang tahu ya saya Kak. Tapi mungkin di Amazon ya Kak. Kalau di Taiwan itu biasanya untuk pembelian online-nya itu biasanya lebih ke apa Kak? Di Amazon ada nggak? Shopee ada sih, cuman nggak tahu di Shopee Taiwan ada atau enggak. Biasanya Nggak sih ada. jarang ada Kak, nggak ada itu. Kalau Shopee Nggak mah. ada. Pakai PDF aja sih. PDF sih biasanya. PDF apa mungkin di PDF-nya itu di fotokopiin juga boleh sih. Oh, iya. Iya, soalnya kalau kelamaan baca layar itu kan matanya sakit, jadi pengen buku aja gitu. Ini wes chill. Soalnya nggak cuma materi Jepang aja, ada modul juga, modul kuliah. Itu yang ini. Oh iya Kak, kita belum ini ya Kak ya, belum bahas ini ya, apa pola kalimat bab 2 ya? Yang mana?
yang ini halaman berapa ini? Ke sheet 42. Kayaknya belum deh, Kak. Belum ya? Iya, keterangan tata bahasa ya. Iya, keterangan belum. tata bahasa di sheet 42. Iya, belum. Oke, kalau gitu kita bahas itu dulu ya, Kak. Karena kemarin kita sudah bahas foto bab 2-nya, kita udah ulas, udah saya suruh hafalan. Jadi kita langsung aja bahas bunponya atau keterangan tata bahasa, ya, atau pola kalimatnya. Oke, Deska. Oke, Des. Tapi hari ini cuma 2 orang ya. Ada Mbak Nur, Kak? Mungkin Nur. masih Tadi ada kayaknya kerjaan. ada sih ya, tapi udah keluar lagi kayaknya ya, kan Nur. Iya, kayak ada masalah. It's okay. Oke. Suara Nanti saya kecil. kalian juga bisa sharing-sharing aja ya, sama mungkin minggu depan juga bisa saya sharing juga lagi ya. Oke. Oke, Kak Iis sama Kak Vivi. Kak Vivian. Oke, Ichibang silakan dibaca Kak Vivi. Oke, nomor 1, kore, sore, are. Kore, sore, are menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Kore menunjukkan benda yang ada di dekat si pembicara. Sore menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara. Are menunjukkan benda yang ada jauh dari pembicara dan lawan bicara. Nomor 1, sore wa jisha desu ka? Apakah Sore itu wa kamu? ji Jisha, ji jisho. ah Jauh kecil sekali. Oke, sore wa jisho desu ka? Apakah ini kamus? Oh, ini payung. Kore wa dare no kasa desu ka? Ini payung siapa? Hai. Oke, jadi tolong perhatikan ya. Ichibang nomor 1. Kore sore are. Kore artinya apa? Bukannya ini ya? Terus sore. Sore itu. Terus are Itu itu yang dalam arti benda yang jauh dari lawan bicara sama yang ah, jadi ya itu itu. jauh ya. Kore Ya, sore are menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Kore ya, yang pertama kore yang artinya ini menunjukkan benda yang ada di dekat si pembicara. Jadi benda misalkan saya megang pulpen. Nah, itu pakainya kore karena ini ya. Dia menunjukkan ini di dekat si pembicara. cara. Terus yang selanjutnya sore. Misalkan menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara. Misalkan saya di meja guru, terus kalian di meja murid. Nah, itu jaraknya kisaran 1 meteran, 1,5 meter ya. Nah, itu pakainya sore. Ya, Kak Vivi misalkan lagi duduk, terus saya duduknya di depan. Sore wa Vivi Sano Enpitsudes. Nah, itu pensil milik Kak Vivi. Nah, seperti itu ya. Jadi jaraknya itu kisaran 1,5 meter ke 2 meteran ya. Kalau misalkan itu sore. Terus yang selanjutnya ada are, menunjukkan benda yang ada jauh dari pembicara dan lawan bicara. Nah, ini jadi benda yang ditunjuk atau yang disebutkan itu jauh dari keduanya ya. Dalam arti itu jauh ya. Misalkan kita di rumah terus ada mobil di jalan. Nah, menunjuk mobil itu gimana ya? Pakai arewa kurumades, itu mobil ya. Itu are, itu jauh ya. Terus contoh Ichibang, sorewa jiso desu ka? Apakah sorewa jiso desu ka? Apakah itu kamus? Harusnya itu ya, sore. Apakah itu kamus ya? Terus yang kedua, korewa dareno kasa desu ka? Ini payung siapa? Jadi payungnya itu lagi dipegang ya, atau mungkin di samping orang yang bicara. Korewa dareno kasa desu ka? Terus contoh lainnya, korewa dareno ketai desu ka? Ini HP siapa? Nah, HP-nya itu
waktu saya pegang. Nah, ini HP-nya punya siapa gitu ya. Oke, apakah sudah mengerti? Oke, mengerti. Hmm. Oke, untuk kalau sudah mengerti, kita langsung lanjut ke nomor 2 biar saya bisa menjelaskan lebih detail sore arenya. Kak Ii, silakan dibaca nomor 2 nih, Bang. Ini Bang, kono kata benda, sono kata benda, anu kata benda. Jika menerangkan kata benda dipakai sono, sono, dan ano, kono, coba bonwa, watashi no desu. Itu ano, katawa, katawa, da, apa ya? Danata desu ka? Artinya siapakah beliau? Yang pertama, buku ini kepunyaan saya. Yang di box yang di sini juga dibacakan. Enggak, Kak. Oke. Oke, yang selanjutnya ada kono kata benda, sono kata benda, ano kata benda. Ya, kalau tadi ada kore sore are, ini ada kono sono ano. Kore sore are, ya. Ini itu, terus kono sono ano juga sama aja. Ini itu. Terus untuk jaraknya sama saja ya. Kono sono ano sama kore sore are. Kita bahas kono kata benda, sono kata benda, ano kata benda. Jika menerangkan kata benda dipakai kono sono ano ya. Contoh nomor 3, kono honwa watashi no desu. Buku ini kepunyaan saya. Terus contoh keempat, ano katawa donata desu ka? Siapakah beliau itu ya? Seperti itu. Jadi kesimpulannya kore sore are itu ada gabungannya, gabungan partikel wa ya. Korewa, sorewa, arewa ya kan? Ya, Jadi biasanya dia digabung dengan partikel. Terus yang kono sono ano itu selanjutnya tidak bisa pakai partikel karena polanya begini. Kono kata benda. Jadi habis menyebutkan kono, dia harus menyebutkan kata benda. Contoh di contoh 3, yang kono hon wa, ya kan? ya. Kono. Habis itu kata benda. Kata bendanya itu apa? Hon. Artinya apa? Buku. Nah, buku. Kata bendanya adalah buku ya. Terus yang selanjutnya di contoh selanjutnya yang nomor 4, ano kata. Kata itu beliau ya. Jadi kata bendanya adalah beliau. Beliau. Terus kore sore are biasanya itu menyebutkan benda saja ya. Untuk orang itu jarang dipakai. Sebenarnya bisa saja, tapi untuk pengertian lebih lanjut itu ada ya. Terus kono sono ano itu untuk benda bisa, untuk orang juga bisa ya. Kono honwa, kono katawa. Nah, buku ini atau orang ini gitu ya. Sono hitowa, orang itu. Nah, ano hitowa, orang itu juga bisa ya. Terus untuk barang, kono jisho. Nah, kono jisho wa, nah, kamus ini. Nah, seperti itu ya, Kak. Baik. Terus untuk gambar itu di bawahnya, Kak, yang pertama ada kono, kore, kono sama ada tulisan kabang ya itu ya. Kabang apa? Tas. Tas ya. Nah, itu yang bicara kore. Nah, itu kan di dekatnya ya, Kak ya. Ya. Kore sama kono. Pakainya di jarak sedekat itu. Terus yang sampingnya sono sama sore. Nah, seperti itu ya. Jaraknya seperti kisaran seperti itu. Sono kabang. Sorewa kabang. Terus yang selanjutnya di paling samping sebelah kanan ada are atau ano kabang ya.
Arewa kabang des. Ano kabang wa watashi no des. Itu tas. Terus atau itu tas milik saya. Ya, seperti itu. Oke, untuk nomor 1 sama nomor 2, Kak Iis sama Kak Vivi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sih dari saya. Itu tuh khusus kata benda aja sama kalimat. Kalau kata sifat enggak ya. Untuk kata sifat bisa aja ya, Kak ya. Tapi dia harus digabung sama kata benda juga, Kak. Misalkan seperti ini, ano atsui bangwa umaides. Jadi roti panas ini sangat enak. Nah, seperti itu. Jadi dia harus dimasukkan kata benda juga di kata sifat di kata bendanya juga ya, Kak. Jadi harus saling mengandung kata benda gitu. Jadi baru boleh ya, Kak ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk nomor 1 sama nomor 2 sebelum kita lanjut ke nomor 3? Hari Nasen. Kalau Tidak. tidak ada, silakan dibaca Kak Vivi lagi ya. Nomor 3, Nomor Sanbang. 3, so des. Dalam kalimat nominal yang menanyakan positif atau negatif, sering digunakan so des, so terhadap jawaban positif dan dapat menjawab dengan kalimat hai, so des. Nomor 5, sore wa jisho desu ka? Apakah itu kamus? Hai, so des. Ya, betul. Untuk bentuk negatif tidak lazim menjawab dengan so, tetapi sebagai gantinya digunakan higaimasu, bukan, atau menyatakan jawaban yang sebenarnya. Kore wa minasan no desu ka? Apakah itu punya saudara Miller? Iye, chigaimasu, bukan. Nomor 7, sore wa. Nah, gimana bacanya itu? Itu pensil isi ulang. Hmm, Sore wa. pen. Ya, pen. Ya, siapa pen? Shiru desu ka? Benar. Nice. Iya. Terus? Terus apa itu? Borupen desu. Ya, benar. Artinya? Apakah itu pensil isi ulang? Bukan. Ballpoint. Hai, oke. Jadi sodes artinya apa, sodes? So desu. Betul. Betul atau mengiyakan ya? Ah, Sodes dalam kalimat nominal yang menyatakan positif atau negatif sering digunakan so terhadap jawaban positif dan dapat menjawab dengan kalimat hai sodes yang ditambahin des jadi sopan. Sorewa jiso desu ka? Apakah itu kamus? Ya. Kalau iya ya pakai hai sodes ya betul. Kalau pakai yang salah ini ya atau menyangkal. Untuk bentuk negatif tidak lazim menjawab dengan so, tetapi sebagai gantinya digunakan chigaimasu, bukan atau salah. Atau menyatakan jawaban yang sebenarnya. Contoh nomor 6, sore wa minasan no desu ka? Apakah itu punya saudara Miller? Jawabannya iye chigaimasu, tidak atau bukan. Contoh nomor 7, sore wa syapu pensilu desu ka? Apakah itu pensil isi ulang? Kalau jawabannya salah atau menyangkal, pakai iye boru pendes. Kalau itu menjawab dengan isinya
langsung. Kalau jawabnya pakai misalkan contoh nomor 7 ya, seperti ini. Sorewa shapu pensiru desu ka? Apakah itu pensil isi ulang? Iye chigaimasu. Nah, gitu juga boleh ya. Oh, oke. Iya, kayak Mas. Jadi kalau mengiyakan sesuatu atau membenarkan sesuatu pakai so des. Ya, dijawab. Jadi Kamu udah so des bilang. itu untuk menjawab ya. Apakah di nomor 3 ada pertanyaan? Dari saya tidak ada. Oke deh. Kak Vivi, Daijobu desu ka? Apakah tidak apa-apa di nomor 3? Tidak apa-apa. Lanjut. Oke, kalau sudah oke, kita lanjut ke nomor 4, Kak Ii. Silakan dibaca nomor 4. 4. Nani nanika. Dengan kalimat tanya ini memberi pilihan yang lebih dari 2. Kemudian lawan bicara memilih yang benar untuk jawaban. Tidak dibubuhi hai, iye, tetapi menyatakan langsung kalimat yang dipilih. Kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Apakah ini 9 atau 7? Kyu desu. Udah kau Ki? Oke, Yon Bang. Atau nomor 4. Nani nanika. Yang artinya pertanyaan 2 kali ya. Dengan kalimat tanya ini memberikan pilihan yang lebih dari 2. Kemudian lawan bicara memilih yang benar untuk jawaban. Tidak dibubui hai atau iye, tetapi menyatakan langsung kalimat yang dipilih. Ya, jadi milih salah satu dari pertanyaannya ya yang benar. Di contoh nomor 8, Kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Apakah ini angka 9 atau angka 7? Jawabannya angka 9. Kyu desu ya. Jadi nggak pakai hai atau iye, tapi langsung ke jawabannya. Oke? Oke. Contoh lainnya, Kore wa borupen desu ka? Sapu pensiru desu ka? Kan bentuknya mirip ya. Terus jawabannya pulpen. Borupen desu. Nah, langsung ya dia. Ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Oke deh. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan saya kasih waktu 5 menit. Tolong dibikin contoh nomor 4. Yang ini ya, yang Q deska, nana deska. Tapi nggak boleh sama ya. Jadi bikin pola kalimat, nanti dibaca sama artinya. Oke? Nggak boleh sama loh ya. Wow. Nah, silakan duluan ya. Siapa tahu nanti sama soalnya.
Kalau yang sedang nulis hiragana, yang nulis katakana ada pertanyaan, silakan ditanyakan juga ya Kak ya. Kalau kayak gini bisa nggak? Ya silakan. Misalnya kayak Korewa chokoreto desu ka? Kohi desu ka? Terus kohi desu, Boleh ya Kak ya. Korewa chokoreto desu ka, kohi desu ka? kohi desu. Kohi desu artinya? Apa artinya? Apakah ini coklat atau kopi? Kopi. Boleh ya Kak ya. Jadi ini tuh dipakainya juga tentang hal yang mirip. Jadi yang di apa namanya? Yang ditanyakan itu halnya mirip atau bendanya mirip. Jadi pakai ini. Misalkan pakai contoh seperti ini ya Kak yang nggak bisa. Ini pesawat atau mobil. Nah, udah kelihatan bedanya kan Kak. Nah, jadi itu nggak bisa pakai pola kalimat ini ya Kak ya. Oke. Jadi kalau udah kelihatan bisa bedain ya ya udah gitu. Jangan pakai ditanya gitu. Kalau pesawat Oke, sama mobil nah. kan bedanya udah jauh banget kan. Nah, seperti itu Kak. Kalau Kak Vivi tadi kan coklat sama kopi ya kan kadang kopi itu ada yang warnanya coklat gitu. Terus kalau coklat itu juga ada yang coklat panas gitu ya, kayak minuman coklat gitu. Nah, itu juga masih nyangkut ya Kak ya. Oke. Kak, itu tuh cuma buat ini atau bisa dipakai buat itu? Oke, Ya, itu tuh cuma dipakai buat ini doang atau bisa pakai itu? Kayak contohnya arewa heya desu ka? Toire desu ka? bisa. Bisa. Bisa Kak. Oke, gitu, Kak. BKIS. Ya, ya Kak. Silakan dibaca Kak. Yang mana? Tadi contoh. Yang contohnya Kakak Iis. Oh, arewa heya desu ka? Toire desu ka? Apakah itu kamar atau kamar mandi? Toire desu, kamar mandi. Artinya? Apakah itu kamar atau kamar mandi? Kamar mandi. Oke, jadi bisa lah ya. Gampang kalau dikit gampang. Kalau banyak itu sih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5.
Kak Vivi silakan dibaca. Nomor 5. Kata benda 1, no. Kata benda 2. Pada pelajaran 1 telah dipelajari bahwa jika kata benda 1 menerangkan kata benda 2, maka digunakan no di antara kata benda 1 dan kata benda 2. Pada pelajaran ini belajar cara penggunaan no sebagai berikut di bawah ini. 1. Kata benda 1 menerangkan sesuatu dari kata benda 2. Korewa, nah ini susah. Konpyu, ta, no, hon des. Ini buku komputer. 2. Kata benda 1 menyatakan pemilik kata benda 2. Korewa watashi no hon desu. Ini buku saya. Ya sih. Komputer. No. Sudah? Oke, Gobang ya. Ya. Ya, Bang. Kata benda 1, no kata benda 2. Kemarin kita juga udah belajar ya. Ya. Di partikel no kata benda ketemu kata benda partikelnya no di tengahnya. Pada pelajaran 1 telah dipelajari bahwa jika kata benda 1 menerangkan kata benda 2, maka digunakan no di antara kata benda 1 dan kata benda 2. Dalam arti di tengahnya ya. Ya. Pada pelajaran ini belajar cara penggunaan no sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, kata benda 1 menerangkan sesuatu dari kata benda 2. Jadi diterangkan sesuatu halnya gitu ya. Ya. Korewa Konpyutano Hondes. Jadi ini buku komputer. Jadi buku ini tentangnya komputer gitu ya. Iya. Terus yang selanjutnya, kata benda 2 menyatakan pemilik kata benda 2. Korewa watashi no hondes. Buku ini atau ini buku saya atau ini buku milik saya gitu ya. Jadi menerangkan kepemilikan ya. Oke. Oke. Misalkan sorewa watashi no isu des, itu kursi milik saya. Atau yang menerangkan sesuatu dari kata benda 2. Korewa gimana nih? Korewa Benda 2. Korewa Nihongo no Zashi desu. Ini majalah bahasa Jepang gitu ya. Itu contoh mate kudasai. Hai, oke. Gobang, apakah sudah oke? Apakah ada pertanyaan untuk nomor 5? Jadi letak nolnya itu di tengah-tengah ya, Kak? Iya, Kak. Jadi dia di tengah-tengah. Sehabis pertama kata benda 1, baru no, langsung kata benda 2. Oke, oke. Jadi dia peletakannya sama aja, Kak. Cuman untuk pengertiannya aja gitu. Kak Bibi gimana? Oh, paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor 6. 6. Wow. Oh my God. Silakan. Aduh. 6. No yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. No ini digunakan untuk mengganti kata benda yang terdapat sebelumnya. Buka kurung, kaban,
pada contoh 11, seperti contoh 11, jika diletakkan di belakang kata benda santosan, maka bentuk kalimat menjadi sama. Maknanya dengan dihilangkannya kata benda 2 dari kalimat kata benda 1, no kata benda 2, santosano, kapan, kapan, itu bahasanya kapan, Kak? Kabang, kaban, Kapan, kabang mungkin, kaban, kapan, kapan, apa-apa. Ya, kapan, kapan, no digunakan sebagai pengganti kata benda, tetapi tidak digunakan sebagai pengganti orang. Contoh 11, arewa, aduh, arewa, areva, dareno, no, kaban, deska, itu tas warna. Itu apa? Sato sano des, kepunyaan saudara, sato, atau 12, kono kaban wa kanata no anata, desu. Anata no desu anata ka? no desu ka? Anata no desu ka? Iye, watashi no, apa tuh? Shou arimasen. Bukan. Watashi no ja, Watashi no ja, Watashi no ja ja, arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Bukan kepunyaan saya. 13, mirasan wa. Itu dibacanya gimana? MIC, IMC, IMC no, IMC, IMC no. Itu kecil banget. IMC no. Sha- Shain, Shain, shain ya, desu ka? Shain desu ka? Apakah hai, saudara Miller pegawai perusahaan INC? Hai, INC no. Shain desu. Dia pegawai perusahaan INC. Itu hilang hai, oke, INC. bisa ya. oke, mana? Hai, IMC, Nomor oh ya, 6, no yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. No ini digunakan untuk mengganti kata benda yang terdapat sebelumnya. Kabang pada contoh 11. Seperti contoh 11, jika diletakkan di belakang kata benda satu, maka bentuk kalimat menjadi sama. Makanya dengan dihilangkan kata benda dari kalimat kata benda kata benda 1, no kata benda 2. Satosan no kabang. No digunakan sebagai pengganti kata benda tetapi tidak digunakan sebagai pengganti kata orang. Jadi no yang di sini penjelasannya bisa menggantikan barang. Jadi barangnya nggak disebutin, tapi pakai no. Tapi sudah menyebutkan barang yang sebelumnya ditanyakan. Tapi untuk mengganti orang tidak bisa ya. Contoh 11, arewa dareno kabang deska, itu tas siapa? Sato-san no des. Nah, kepunyaan saudara Sato. satu, Atau misalkan Sato-san no kabang des. Nah, jadi kabangnya itu nggak usah disebutkan, tapi sebagai gantinya dikasih no, ya, untuk mewakili kabang atau tasnya. Oke? oke, Terus yang 12, kono kabangwa anatano deska, ini menanyakan apakah tas ini tas Anda? Ie watashi no ja arimaseng, ya. Bukan kepunyaan saya. Watashi no milik saya tapi pakai ja arimaseng, jadi negatif. Jadi bukan punya saya.
Oke, nomor 12. Oke. Selanjutnya nomor 13. Mira Sanwa IM Sino Sain Deska. Apakah saudara Miller pegawai perusahaan IMC? Kalau jawabannya yang benar seperti ini ya. Hai IM Sino Sain Des. Ya, pegawai perusahaan IMC. Tapi kalau jawabannya Hai IM Sinodes, nah itu nggak bisa karena ini menyebutkan orang. Jadi no nggak bisa dipakai ya. Harus diikutkan sama kata bendanya. Oke. Jadi kalau begitu apakah ada pertanyaan di nomor 6? Dari saya sih tidak. Dari saya juga tidak, tapi kepala saya sedang berputar-putar. Oke, nanti bisa ditanyakan kembali ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau begitu lanjut ke nomor 7. Nomor 7 tuh O. O dibubuhkan pada kata benda dan berfungsi untuk menyatakan kesopanan. O miyage. Ya, miyage. O sake. O sake. Itu sake-sake yang diminum itu. Ya. Yang ini nomor 7 O nani-nani ya. O dibubuhkan pada kata benda dan berfungsi untuk menyatakan kesopanan ya. Jadi dia diletakkan di awal kotobanya ya. Ya. Contoh, yang pertama itu ada omiyage atau miyage. Artinya apa? Apa miyage? Omiyage apa? Minuman. Untuk minum. Omiyage adalah hadiah. Oh, hadiah. Miyage juga hadiah, tapi dikasih O jadi lebih sopan karena biasanya hadiah itu diberikan untuk orang. Nah, itu juga menjadi harus sopan. Jadi pengucapannya ya. Jadi pakai O, miyage. Oh, miyage. Oh, miyage. Oh, Terus yang selanjutnya ada osake gitu ya. Osake. Terus ada lagi contoh lainnya apa? Okuni. Kuni apa kuni? Kuni kampung, desa, Negara. negara. Kuni itu negara ya. Okuni. Oh, Nah, sopan kuni. ya. Anatano okuni wa doko desu ka, kamu dari negara mana gitu ya. Untuk menanyakan jadi lebih sopan Indonesia. gitu ya. Lalu kita bilang Indonesia. Indonesia kara kimasta. Oh, Indonesia. Kimasta. Shiwashita. Oke, jadi ini ada beberapa ya sebenarnya, tapi nanti kalian bisa menemui sendiri kotobanya nanti di bab-bab selanjutnya ya. Oke. Kalau gitu selanjutnya yang terakhir nomor 8 Haji Bang. Silakan dibaca. 8. So desu ka? Kita mendapatkan informasi baru. Ekspresi ini digunakan untuk menyatakan telah mengerti, diucapkan dengan intonasi menurun. Kono ka-san wa anata wa desu ka? Iye. Aduh. Igaimasu. Ciu. Ini nama yang kemarin itu kan orang Jerman. Iya itu. Shiumitsu san. San no desu. So desu ka? So desu ne. So desu. Tadi ada kata so desu, so desu. So desu na. So desu ka? Hai. Jadi yang terakhir adalah so desu ka. Ketika mendapatkan informasi baru, ekspresi ini digunakan untuk menyatakan telah mengerti, diucapkan dengan intonasi menurun. Kono kasawa anatano desu ka? Apakah payung ini punya Anda? Ye, shigaimasu.
Sumito san no desu. Bukan, salah, punya saudara Smith. So desu ka? Oh, begitu ya. Jadi, so desu ka itu artinya begitu ya. Kalau bahasa Jawanya ngono ya, ngono. Ngono ya. Kalau gosip-gosip, oh, so desu ka? Nah, begitu ya, ya, benar. Ya, jadi so desu ka itu dipakai kalau sudah mendapatkan informasi baru. Ekspresi ini digunakan untuk menyatakan telah mengerti. Jadi sudah tahu ya, paham gitulah. Ya. Mantap. Hai, oke. Ca o arimashita. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8, apakah ada yang mau ditanyakan? Aku sih no ya. Aku juga no. No. So desu ka? Hai, so desu. Kalau nggak ada pertanyaan, baiklah silakan dibaca-baca lagi kunponya selagi sebentar lagi kita open pertanyaan. Untuk yang nulis katakana bagaimana, apakah sudah selesai? Ya pasti kayaknya belum ya. Kalian nyicil sama mempelajari lagi. Gimana, apakah ada yang mau ditanyakan soal hiragana, katakana, atau yang lainnya? Bisa ditanyakan, silakan. Saya open pertanyaan selama 8 menit ya untuk yang kelas lama. Untuk kelas lama sama baru silakan kalau ada pertanyaan juga ya. Soal bahasa Jepang dulu. Mau nanya apa ya? Silakan tanya soal bahasa Jepang, nanti saya jawab. Soal bahasa Jepang. Oke. Apa? Tapi mau nanya, Silakan. kalau di apa ya? Kalau bahasa Jepang tuh kalau buat lawan bicaranya yang lawan jenis itu sama atau ada perbedaan gitu? Nggak ada sih Kak, mungkin untuk apa ya? Ada sih mungkin beberapa seperti pengucapan sesama cewek sama cewek, cowok sama cowok. Nah, kayak gitu ya. Untuk lawan jenis biasanya sih nggak ada perbedaan, cuman dia harus sopan aja gitu. Kalau sesama lawan jenis gitu ya, sama lawan jenis itu dia ada bahasanya sendiri yang biasanya bahasa akrab gitu ya. Jadi kayak beda kalau misalkan bahasa ini dipakai ke cowok nggak bisa gitu, bisanya ke sesama cewek gitu. Nah, begitu juga di cowok kayak gitu ya. Contohnya apa, Kak? Contohnya itu seperti apa ya? Kayak pemanggilan kamu gitu. Kamu kalau di cewek itu Kimi. Kimi no Terus na wa. kalau Kimi, kamu perempuan gitu ya. Terus kalau di cowok itu kayak gimana ya? Omae gitu juga bisa. Contohnya Mai. omae. Itu tapi kasar ya itu ya. Oh my. Itu kasar tapi Kak. Cantik. Kasar itu. Wow. Seperti itu Kak. Jadi kimi itu buat cewek ke cewek gitu, Kak? Iya kan? Biasanya sih cewek ke cewek. Kimi dare desu ka? Watashi no. Watashi wa ningen janai.
Tahu nggak? Ini aku baru selesai kayak baru Minjai. baru beres-beres, guys. Minan desu ka? Ini saya punya pertanyaan ya, tapi saya nggak tahu ini berguna atau tidak. Saya nggak. Jadi gini, kan kalau bahasa Jepangnya rambut. Hmm. Rambut itu kami. Oh. Terus kenapa akagami itu gami jadinya? Kenapa nggak akakami? Ya itu kan panggilannya dibuat Iya, kayak gitu. maksudnya itu gami. Kayak kenapa nggak kami? Misalnya kayak akakami no shanks gitu. Kenapa jadi akagami? Ya itu kan seperti kayak ibaratnya ngedit sendiri, Kak. Bisa kayak gitu. Oh, Hmm. Mirai Jima juga gitu. Karena Hmm. Shima itu pulau. Terus kenapa jadi Hmm. Jima? Nah, makanya itu pengucapannya itu juga ada yang beda emang, terus di Jepang itu kadang pengucapannya ada yang diubah gitu loh, Kak. Hmm, Kayak di bahasa Jawa aja, contohnya gini. Iyo sama yo. Artinya sama kan? sama ya? Sama. Yo, Hmm. yo. Terus di Indonesia iya sama ya. Udah. Oh, naruhodo. Naruhodo. Ayo oke desu ka? Oke deh. Ini Kat. Ini tuh udah mulai sekarang. Tidak. Itu tuh udah kapal. Kesana orang tadi. Yes. Oke, jadi mungkin kita langsung open saja ya, masih ada waktu kisaran 12 menit. Jadi kita open pertanyaan tentang Jepang lagi. Itu pertanyaannya apa saja tapi harus berkaitan tentang Jepang. Jadi silakan ditanyakan untuk yang kelas baru maupun kelas lama, silakan bertanya ya. Ini kesempatan kalian untuk belajar bukan hanya bahasa tapi budaya atau mungkin hal yang kalian suka di Jepang. Ya, Shitsumon shite kudasai. Ja, watashi wa kotaimasu. Kak, Saya orang mau Jepang tanya itu dong. sering, bentar ini udah ada yang nanya duluan. Kak Iin Indriani. Kak, orang Jepang itu sering nyapa enggak ya? Kak, kayak pagi hari ohayo gozaimasu gitu ya. Jadi kalau di orang Jepang gitu, biasanya di komplek gitu, kalau misalkan tetanggaan ya pasti biasanya nyapa kalau mereka akrab gitu ya. Lumayan akrab atau gimana. Kalian juga bisa nyapa atau mereka kadang juga nyapa balik kalau udah lumayan kenal. Tapi kalau misal kalian di jalan umum atau apa gitu ya pasti jarang ya yang nyapa ya. Mungkin kalau kalian nyapa disapa polisi baru ya. Nggak apa-apa itu biasanya. Bayo gozaimasu gitu. Dia kan polisi kadang berjaga di perempatan gitu. Atau mungkin di pinggir apa namanya Kobang atau kantor pos gitu, pos polisi. Nah itu juga biasanya ngasih aisatsu atau salam gitu ya. Tapi kalau di tetangga-tetangga itu pasti biasanya sih tetap aisatsu kalau ketemu. Kan orang Jepang itu introvert gitu. Jadi ada yang diem aja, ada yang nyapa juga sih random gitu loh.
Tapi rata-rata kalau normal itu pasti juga nyapa gitu. Kalau mau pergi gitu suka ngucapin selamat tinggal, nggak kayak sayonara, gonggengiyo. So. Kalau itu ya biasanya sih ngucapin lah ya. Kalau temen tuh yang biasanya dia akrab itu biasanya pasti ngucapin sayonara sampai jumpa lagi gitu ya. Seperti itu Kak ya. Tadi yang mau tanya lagi siapa? Tadi mau ngomong tapi kepotong tadi. Ayo silakan tanyakan lagi atau Kak Vivi. Nggak tahu mau nanya apa ya. Siapa yang bakal jadi raja bajak laut di One Piece? Itu adalah Mbak Vivi. Gimana kalau misalkan yang jadi raja bajak lautnya bukan Luffy, terus si itu yang Z hahaha gitu ketawa? Ya aku tuh pengen nonton One Piece cuma lihat episodenya tuh kayak ya Allah panjang banget. Kalau selamat malam pakainya Oyasuminasai atau Konbanwa. Kalau Kayak buat film Aisatsu, kalau buat Aisatsu atau selamat malam itu pakainya Konbanwa Kak. Tapi kalau Oyasuminasai itu selamat tidur atau selamat istirahat ya Kak ya. Oyasuminasai, silakan istirahat gitu ya. Yang jadi bajak laut Kurohige, kayaknya sih enggak Kak. One Piece itu bagusnya sih ya, pengen nonton loh, tapi tiap episodenya itu bikin nggak nafas. Apa yang bikin apa? Bikin kayak ya Allah udah banyak banget gitu, ketinggalan banyak saya sama One Piece. Nonton aja animenya, guys. Atau lihat spoiler. Aku nggak pernah baca manga, guys. Lihat Kalau spoiler, manga Saturn udah mati, ya sudah, gitu. Silakan, mumpung masih ada waktu, yang ada mau pertanyaan, silakan ditanyakan. Haikyuu kapan luncur di itu ya di aplikasi ya? Saya pengen nonton Haikyuu. Itu kurang tahu ya Kak, saya nggak lihat jadwal untuk penayangan Haikyuu. Kapan itu saya Nggak belum tahu, ada, tapi mana belum ada. Yang belum ada movie-nya itu, Kak. Saya aku juga udah nonton nunggu. Haikyuu. Pengen nonton Haikyuu. Tahu nggak, Gimana Mbak itu Vivi? anime pertama, guys, yang aku tonton mendebarkan sampai duduk berdiri semua gaya aku pakai di kamar tuh buat nonton. Maksudnya padahal cuma kartun. Tapi saya oke sih, saya juga apa ya kan ketinggalan baru. Udah apa Haikyuu udah season 4 tapi aku baru nonton 2 hari atau 1 hari saya tamatin tuh. Gila, seseru itu. Di Jepang pernah ketemu Yakuza nggak sama kerja di Jepang? Nggak pernah. Ya, maksud dia keliaran nggak? Misalkan kayak, oi, kisama, koros gitu. Nggak gitu-gitu nggak dia? Enggak, Kayak di enggak. malah. Enggak, enggak ya Kak ya. Mereka Mereka, itu nggak terlalu kelihatan ya orangnya ya. Mereka itu oh, biasanya keluarnya di waktu-waktu tertentu. Tapi oh, katanya itu Yakuza itu sering pakai batik katanya. Ya mirip batik dia Kak, motifnya. Ya, oh. mirip batik. Tapi bukan batik ya. Maksud Yakuza itu kan sindikat gitu ya. Apakah mereka itu kayak satu-satu keluarga? Maksudnya ada banyak nggak? Misalkan kayak Gangster. Yamazaki, Sim gitu. Nah, gimana? Dia kan Kak, itu kayak, yang gosip tentang gangster itu kayak mana sih? Gangster yang oh, dari Indonesia tuh.
Itu Ya, bener. gimana itu Kak? Gimana Yang tuh? anak-anak terate yang jadi gangster di sana. Oh, itu ya Kak. Aduh. Itu dia itu sebenarnya ini Kak. Dia tuh kayak sekumpulan organisasi gitu, cuman dia itu nggak cuman satu, kayak ibaratnya itu grup dari misalkan ada beberapa grup, eh, inilah dia satu grup tapi isinya itu orang silatnya ibaratnya beda-beda itu loh, nggak cuman satu Nggak cuma terate perguruan saja. aja gitu. Hmm. Kayak gitu ya kayak. Jadi dia tuh kayak udah bikin kayak klub gitu loh. Itu sebetulnya gimana sih Kak? Simpang siur banget. Lebih Dia tuh kegiatan sebenarnya gini ya negatif Kak ya. apa ke positif? Dia tuh ini Kak, untuk di Jepangnya itu mereka kayak bergerombol, terus terlalu mencolok, Hmm. sama rame-rame. Jadi itu dia di Osaka, di Namba, di tempat wisata yang terkenal di Osaka gitu ya. Dia Ya. itu menutupi jalan gitu loh Kak, duduknya menutupi jalan banyak banget. Jadi orangnya risih, terus takut gitu ya. Naik sepeda berdua, bawa bendera, ngibar-ngibarin gitu kan, itu bahaya banget Kak di Jepang. Banyak pejalan kaki, banyak mobil juga kan. Nah itu bisa mengganggu kenyamanan orang. Nah disitulah orang-orang Jepang resah. Makanya dapat laporan dari orang-orang Jepang, orang-orang sipil di situ. Makanya kecap jelek. Ya emang kalau kayak gitu itu emang salah dia. Karena mengganggu ketertiban Hmm. umum seperti itu Kak. Oh, lebih ke mengganggu ketertiban umum lah. Maksudnya nggak sampai kayak begal kah, apa, Enggak, ngerampok enggak. gitu. Kalau itu enggak Kak. Oh, ya Alhamdulillah. Hmm. Saya kirain sampai segitunya. Kata saya kok berani banget gitu. Iya Kak, enggak Kak. Itu cuman dia meresahkan warga aja karena menutupi jalan dan lain sebagainya itu. Ya budaya kita sama budaya mereka beda ya. Beda banget ya. Terus ini ada Kakak Indriani, ada tanya lagi kalau sapaan mau pulang dari kantor atau mau pulang ke rumah pakai Tadaima Okaeri. Ya kalau itu misalkan saya dari tempat kerjaan pulang ke rumah, nah saya bilang Tadaima, saya pulang terus yang orang rumahnya bilang Okaeri selamat datang gitu ya Kak ya. Kalau terima kasih kembali itu apa Kak? Doitashimaste. Gimana? Doitashimashite. Doitashimashite. Doita, Shimashite. Shimashite. Itu formal ya Kak? Ya formal. Oke. Oke, terima kasih. Hai. Terima kasih Kak Oki jawabannya. Ya sama-sama Kak. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup Kak untuk hari ini. Dan saya mau tanya ini mungkin ini agak ini ya. Kalau di Jepang misalnya ada nggak sih kalau orang kita yang bekerja di pelayaran misalnya gitu? Iya, Ada nggak yang orang kita kerja di pelayaran di sana? ada. Banyak. Kalau banyak enggaknya itu kayaknya enggak terlalu banyak ya Kak. Soalnya itu buat pelayaran itu susah Kak. Kayak persyaratannya gitu agak susah sedikit. Terus pelayaran kan itu pulangnya mungkin seminggu sekali, 5 hari sekali gitu ya, nggak nentu ya Kak ya. Makanya itu Mhm. orang-orangnya itu nggak banyak di pelayaran juga. Tapi kalau uangnya mah ya pasti banyak ya kalau di pelayaran itu. Tapi tetap ada ya Kak Mahal. ya. Tapi pernah dengar-dengar nggak Kak selama sampean di sana kalau misalnya ada pelayar ikan yang mungkin dari luar negara kayak gitu. Itu untuk di sana tuh penanganannya gimana? Kalau itu saya kurang tahu ya Kak untuk pelayaran. Soalnya saya waktu kerja di LPK sampai sekarang pun Mhm. nggak pernah menangani job pelayaran ya. Semua yang di perusahaan saja, di perusahaan pabrik ataupun perusahaan konstruksi saja Kak. Jadi untuk Oh, pengertian di pelayaran itu saya kurang tahu. Mohon maaf banget ya ini Kak. oke, nggak tidak apa-apa. Oke, makasih.
Ya Kak, sama-sama. Untuk hari ini mungkin sampai sini saja ya, はい。 karena waktunya sudah selesai. Halo Kak Eksa. Halo. Jakyo wa warimashita. Hari ini selesai. Oke, terima kasih Kak Oki. Atau dan yang bisa on cam sebentar, tolong untuk dokumentasi. Davin, Are you ready? Sudah ready ternyata Kak Vivi ya, dengan Look at selimut kematiannya. ini Aduh. remote Sudah ya Aduh. ini. guru. 1, 2, 3, 4. Kita berempat berarti cuman yang Mana bisa yang